Dalam pendekatan konseling kognitif, terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk membantu klien mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Teknik-teknik ini berfokus pada identifikasi, penantangan, dan modifikasi pikiran yang tidak adaptif. Berikut adalah beberapa teknik utama dalam pendekatan konseling kognitif, beserta penjelasannya. Mengidentifikasi pikiran otomatis. Teknik ini melibatkan membantu klien untuk menyadari pikiran-pikiran yang muncul secara spontan atau otomatis dalam benak mereka, terutama saat menghadapi situasi sulit. Pikiran-pikiran ini seringkali negatif, tidak rasional, atau tidak membantu. Konselor membantu klien mengenali dan mencatat pikiran-pikiran ini agar dapat dianalisis lebih lanjut. Menantang pikiran negatif. Setelah pikiran otomatis teridentifikasi, konselor membantu klien untuk mempertanyakan kebenaran atau validitas pikiran tersebut. Klien diajak untuk melihat bukti-bukti yang mendukung atau membantah pikiran tersebut. Konselor juga membantu klien untuk melihat apakah pikiran tersebut membantu atau malah menghambat mereka. Tujuannya adalah agar klien tidak lagi menerima pikiran negatif sebagai fakta, tetapi lebih sebagai interpretasi atau asumsi. Mengembangkan pola pikir adaptif. Teknik ini berfokus pada membantu klien mengembangkan cara berpikir yang lebih rasional, realistis, dan adaptif. Konselor membantu klien mencari alternatif pemikiran yang lebih positif dan membantu mereka dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif, atau membantu klien untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Pendidikan kognitif atau cognitive education adalah sebuah pendekatan di mana konselor memberikan pemahaman dan informasi tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan. Klien belajar bagaimana proses berpikir mereka mempengaruhi emosi dan tindakan mereka, dan bagaimana perubahan dalam pikiran dapat menghasilkan perubahan dalam perasaan dan perilaku. Pemahaman ini pada akhirnya membantu klien untuk mengambil kendali atas respons mereka sendiri. Restrukturisasi kognitif atau cognitive restructuring adalah teknik yang digunakan untuk mengubah pikiran yang tidak rasional atau maladaptif menjadi lebih rasional dan realistis. Konselor membantu klien untuk mengidentifikasi pola pikir yang tidak sehat dan kemudian menggantinya dengan pola pikir yang lebih adaptif. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik, termasuk identifikasi pikiran otomatis, penantangan pikiran negatif, dan pengembangan pola pikir alternatif. Latihan relaksasi atau relaxation exercises. Dalam beberapa kasus, ketegangan dan kecemasan dapat memengaruhi pola pikir seseorang. Konselor dapat mengajarkan klien teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau relaksasi otot progresif untuk membantu mereka mengelola stres dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir jernih. Teknik ini membantu klien untuk lebih fokus pada proses berpikir mereka tanpa terganggu oleh emosi yang intens. Pengaturan diri atau self-regulation. Klien diajarkan untuk memantau dan mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku mereka sendiri. Ini melibatkan pengembangan keterampilan seperti pemantauan diri, perencanaan, dan pemecahan masalah. Tujuan dari pengaturan diri adalah agar klien dapat secara mandiri mengelola masalah mereka dan membuat keputusan yang sehat. Pemusatan perhatian atau focusing. Konselor membantu klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan yang relevan dan menghindari penyimpangan dari fokus. Dengan memfokuskan perhatian, klien dapat lebih efektif dalam memahami dan mengatasi masalah mereka. Konselor dapat menggunakan pertanyaan atau pernyataan untuk mengarahkan perhatian klien ke isu-isu yang paling penting. Teknik-teknik dalam pendekatan kognitif ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Dalam praktiknya, konselor seringkali menggunakan kombinasi dari berbagai teknik untuk mencapai hasil konseling yang optimal. Tujuannya adalah membantu klien memahami dan mengubah cara mereka berpikir agar dapat mengatasi masalah, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai potensi diri secara penuh.